Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan hari ini kita membahas topik tentang berani berpendapat di depan umum. Sebelum kita mulai materi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa masing-masing di rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Pak Teguh menghimbau ya, sebelum kedatangan tugas di materi-materi selanjutnya, harapan saya sampai sudah mengumpulkan tugas-tugas yang minggu-minggu kemarin belum mengumpulkan. Jadi sekedar mengingatkan ya, karena nanti kalau memang sampai tidak mengumpulkan, ya mohon maaf, tugas sampai Pak Teguh kasih nilai 0. Nah, berani berpendapat di depan umum. Pengertian berpendapat di depan umum menurut ahli, ini Pak Teguh mengambil hanya 3 ahli, yaitu menurut Webster New Collected Dictionary, yang kedua Fraser Moore, yang ketiga menurut William Albick. Nah, menurut Webster New Collected Dictionary adalah suatu pandangan, keputusan, atau taksiran yang terbentuk dalam pikiran mengenai suatu persoalan tertentu. Itu pengertian berpendapat menurut Webster New Collected Dictionary ya. Yang kedua, menurut Fraser Moore, pendapat lebih kuat daripada sebuah kesan, tetapi lebih lemah daripada pengetahuan yang positif. Pendapat merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan untuk diperdebatkan. Itu menurut Fraser. Sedangkan menurut William Albick 1993 menjelaskan sebagai berikut. Mengenai pendapat, opinion is a expression on a controversial topic. Ya. Pendapat adalah kontroversi dari sebuah topik atau sebuah usulan. Ya. Nah, dari ketiga pendapat tersebut, Pak Teguh berpendapat atau menarik kesimpulan, berpendapat adalah orang yang memiliki gagasan yang baik untuk diutarakan atau diusulkan di dalam forum perkumpulan atau rapat. Nah, itu tadi. Bisa kalau sampean masih dalam ranah rapat remaja masjid, rapat OSIS, rapat MPK, rapat pramuka, paramuka, rapat remaja musola, karang taruna, dan organisasi-organisasi positif yang lainnya. Berpendapat di depan umum, berpendapat di depan umum itu yang pertama yang harus sampean tahu adalah penguasaan materi. Ketika sampean mau berpendapat, sampean harus menguasai materinya dulu, apa yang disampaikan oleh ketua kita, pemimpin rapat kita. Ya. Jadi paham yang harus dibicarakan. Jangan sampai yang dibahas oleh forum itu A, tapi sampean memberi pendapat B. Nah, itu namanya menyimpang, ya. Sampean belum bisa menguasai materi yang ada. Yang kedua, penguasaan diri atau percaya diri. Saya yakin di dalam berpendapat, sampean itu punya ide, punya gagasan yang bagus. Tapi sampean
lemah dalam percaya diri. Itu sampean harus bisa mengalahkan rasa percaya diri sampean. Harus bisa, nak. Gimana Pak caranya? Dengan berlatih. Gimana caranya kita melatih itu? Ya. Jangan takut salah untuk berpendapat, nak. Percaya diri aja lah. Yang penting sampean tadi yaitu mengacu pada penguasaan materi, sesuai materi. Nanti pendapat kita dipakai atau tidak, itu kita kembalikan lagi ke forum yang kita bahas. Perkumpulan-perkumpulan kita. Paham nak dari dua ini? Oke, kalau paham saya lanjut. Penguasaan audiens. Nah, penguasaan audiens. Ketika berpendapat, usahakan audiens atau peserta semuanya yang ada dalam rapat itu memperhatikan kita saat berbicara atau mengungkapkan pendapat kita. Terkadang banyak audiens itu ketika ada yang mengutarakan pendapat, mereka sibuk bicara sendiri. Banyak nak, setiap perkumpulan pasti ada kayak gitu. Ya, sampai pasti ketika mengikuti rapat-rapat organisasi pasti akan menemui seperti itu. Ya, paham anak-anak? Yang keempat, penguasaan medan. Nah, penguasaan medan dalam artian sampean harus tahu situasi dan kondisi. Contoh kecil, ini dalam ranah 17 Agustus ya. Kita di kampung sampean mengadakan sebuah lomba 17-an. Dan tadi di awal rapat sebuah ketua Karang Taruna sampean berbicara bahwa tidak ada uang atau dana untuk membeli hadiah. Sampean harus bisa memberikan gagasan atau pendapat sampean. Gimana caranya bisa berjalan tapi tidak memberatkan satu sama lain. Ya. Jadi harus menguasai medannya, nak. Jangan nanti sampean mengutarakan pendapat, tapi teman sampean atau semua anggota yang ada di situ merasa dirugikan. Selanjutnya, nak, dari semua itu pasti ada manfaat berani berpendapat. Ya, apa sih manfaat berani berpendapat itu? Yang pertama, dapat mengungkapkan ide atau gagasan di depan banyak orang. Nah, mulai dari hal-hal kecil lah kita berpendapat. Nanti akhirnya akan terbiasa. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan daya tanggung jawab untuk mempertahankan pendapat. Akan muncul secara otomatis rasa tanggung jawab sampean. Karena apa? Kalau pendapat sampean disetujui, disepakati oleh forum, sampean bangga dan sampean harus tanggung jawab pada pendapat sampean itu. Tapi kalau sampean pendapatnya tidak disetujui, ya sampean harus legowo. Ya, tidak boleh sakit hati. Yang selanjutnya, dapat menggunakan kemampuan ini untuk membela HAM. HAM itu hak asasi manusia. Ya. Sampean bisa membela hak sampean sebagai anggota. Ya, sebagai anggota sampean harus membela diri atau mengutarakan hak sampean sebagai anggota adalah mengungkapkan apa ide sampean ketika ada di forum. Bukan nanti ketika sampean setelah rapat tapi sampean punya hati yang bahasanya orang menganti itu gerundel. Ya, rasa kecewa akhirnya terpendam dalam hati.
Selanjutnya dapat membantu mengungkap kebenaran dalam rangka membentuk skill untuk mata pencaharian. Lah, sampean kalau dari sekarang sudah berani berpendapat, ya, sudah berani mengutarakan pendapat-pendapat kecil, ketika nanti sampean masuk dalam dunia kerja, insya Allah sampean sudah terpupuk, sudah terbiasa untuk mengutarakan pendapat itu. Ada yang tanyakan? Oke, ya. Setelah ini nanti Pak Teguh akan memberikan sebuah video. Nanti videonya sampai simak sampai habis, jangan di skip, karena setiap video yang dibuat Pak Teguh pasti ada pertanyaan yang ada di situ. Kita bukan bicara tentang teori atau peraturan atau program apa ini, bukti betapa banyak ketika OSIS membuat suatu program ataupun aturan yang melanggar, meskipun sanksinya itu berat, tapi mereka masih tetap melanggar. Karena apa? Karena emang naluri kita remaja itu semakin dekat, semakin ada tekanan, semakin kita berkeinginan untuk melanggar. Apakah yang melanggar itu hanya dari di luar OSIS atau OSIS sendiri itu melanggar? OSIS sendiri pun ikut melanggar. Bagaimana sederhana ya? Benar OSIS sendiri ikut melanggar gitu. Kalau ada sanksi yang ada buat, ternyata anak-anak OSIS itu melanggar gitu. Apakah benar tidak efektif? Kalau itu ya tidak. Jadi itu kan membuat peraturan itu supaya siswa itu mengerjakan. Ya kalau kita nggak ada peraturan, siswa itu tidak bakal mengerjakan. Mau ada peraturan. Kalau kita nggak punya peraturan, siswa itu nggak mengerjakan kegiatan OSIS, nggak bisa. Contohnya seperti apa? Kalau ada peraturan, anak-anak itu nggak bakal ngerjain yakin seperti apa? Seperti ini, seperti kayak ada siswa itu kalau ada peraturan, siswa itu nggak bakal mengerjakan hari siswa, karena karya siswa itu kan kita belajar dari sekarang supaya kita itu bisa membuat karya. Oke, karya siswa sebelum Anda buat, memangnya Anda sudah pernah menguji? Anda selalu memberikan uang karya siswa, karya siswa tanpa diberikan sanksi yang benar. Hasilnya apa? Apakah Anda Hasilnya itu lebih baik. Ya berarti itu sahabatnya ada sanksi dong kalau gitu. Bukan, maksudnya Saya mengatakan, apakah Anda pernah mencoba ya, memberikan tugas kepada kawan-kawan semua, ya, atau berupa karya, sisa karya, tanpa harus memberikan sanksi? Pernah mencoba nggak? Nah, enggak. Anda memberikan kami dulu. Anda pernah nggak mencoba memberikan tugas kepada siswa, berupa karya siswa, ya, yang dimana tanpa harus menggunakan sanksi? Pernah nggak? Tidak ada sanksi di situ. Belum. Jadi pertama yang mereka tidak ada sanksi. Terus bagaimana Anda tahu kalau mereka itu bakal patuh begitu kan? Anda mengatakan mereka tidak akan melaksanakan kalau dia disanksi, tapi Anda belum mencoba tanpa ada sanksi gitu loh. Jadi gimana itu? jadi kan dari dia efektif itu kan ya, ada yang nggak ada peraturan. Nah itu jadi saya mikir ya, sedangkan efektif itu ada yang nggak peraturan dia melanggar. Jadi Anda mencoba dari segi lain, karena segi lain banyak yang melanggar, maka Anda ikut membuat sanksi. Bagaimana Putri dari tanggapan sama seperti itu? Kadang-kadang pas.
pasti akan menaati. Ya, bisa. Maka sanksi itu datang dari awalnya siswa itu tidak mentaati, maka timbullah sanksi. Bisa juga sih tanpa ada sanksi. Coba Nanti ada bagian yang silakan. Nanti ada bagian yang silakan. Bilang bagaimana? Silakan ada apa-apa bilang bagaimana? Ya. Kalau menurut saya sih ada yang peraturan itu dibuat ya agar siswanya itu lebih disiplin dan bertanggung jawab. Contohnya kan kayak program ngumpulin HP gitu ya. Dulu kan waktu pertama-tama HP juga nggak dikumpulin kan. Terus pas waktu belajar ada yang sibuk mainin HP karena dari situ karena pas belajar mainin HP jadi dibuatlah peraturan agar pas waktu belajar HP dikumpulin. Terus isi positifnya apa karena dikumpulin supaya pas belajar itu nggak konsen sama diri sendiri atau sibuk main HP gitu. Jadi kan adanya peraturan itu pasti efektif buat anak muridnya. Buat semuanya itu kan tetap mengekang. Apakah ada sanksi di balik kegiatan atau program misalkan sampai atau ada sanksi kalau misalkan yang tidak mengumpulkan atau yang sengaja atau mengumpulkan Ya itu kan artinya disita. ya disita. Ada lagi saya tidak lagi. Kayak rambutnya panjang terus pakai celananya gantung atau sebagainya kan udah sering ditegur ya tapi masih kayak gitu aja kan kita ada razia terus yang rambutnya panjang kita tegur yang masih roknya atau celananya gantung bisa kita gunting kan gitu adanya peraturan yang gitu biasanya nantinya juga bakal berusaha kayak gitu. Ya, silakan sederhana bagaimana jadi peraturan itu dibuat supaya untuk lebih efektif lagi ya. Yang tadinya siswa itu tidak mengikuti dijalankan dengan adanya peraturan atau penambahan sanksi di dalamnya, maka siswa lebih mengikuti. Menurut Anda apakah itu sebuah peraturan yang cukup efektif atau katakan atau apa? Ya, jika berbicara tentang peraturan, jika tanpa sanksi tidak efektif ya tadi, karena dengan sanksi juga belum tentu kan juga malah zaman sekarang nih anak-anak zaman sekarang malah dengan sanksi malah merasa lebih takut atau menghindar dari peraturan tersebut. Jadi sebenarnya jika tanpa sanksi juga peraturan itu bisa berjalan. Apa contoh kegiatan selalu orang yang dapat sanksi dan begitu berjalan? Ya Pak, jadi peraturan itu tidak usah mengenai kita melihat pada tujuannya dan bisa saja dikasih seperti reward gitu. Hadiah kayak misalnya contohnya karya siswa ya. Kita disuruh membuat karya siswa. Reward itu kan bagi yang mengumpulkan. Namun bagaimana yang tidak mengerjakan? Ya kan jadi kita merasa tertarik gitu Pak buat menjalaninya kalau ada tujuannya jelas gitu terus sama ada rewardnya juga tanpa harus kita merasa tertekan dan kita Kalau rewardnya bentuknya pilihan misalkan dari 40 siswa yang terpilih misalkan rewardnya 3 orang otomatis sisanya tidak terpilih. Nah kan tidak semua siswa itu banyak yang minat dalam hal itu misalkan. Nah bagaimana siswa yang 37 itu kalau nanti aku mau pernah terpilih maka yang timbul dari diri mereka ada perasaan malas dan tidak mengerjakan. Bukankah itu menjadi masalah nantinya dalam satu peraturan tersebut? ya justru kalau menurut saya ya tergantung dari diri masing-masing ya. Kalau kita tidak bisa misalkan 3 orang yang dapat reward, nah kita bisa jadi termotivasi gitu Pak, jadi termotivasi dengan juga terus peraturan asing juga kan nggak cuma karya siswa doang, banyak yang lain kita juga bisa ngajar reward yang lain gitu. Ada, saya minta contoh satu peraturan proses yang tidak menggunakan sanksi namun dijalankan dengan baik oleh siswa.
sebagai contoh bahwa memang benar ternyata bisa ada suatu kegiatan OSIS tanpa adanya sanksi bisa berjalan dengan baik. Nah, iya kayak misalkan kita menjalankan program hari-hari besar, kita kan punya tujuan yang jelas, terus juga kita kayak memiliki kewajiban gitu. Hari besar itu kan programnya apa ya? Programnya jangka pendek untuk sekali pelaksanaan pasti betul, pasti dilaksanakan. Tidak ada sanksi di dalamnya misalnya. Tapi kalau untuk jangka panjang seperti yang lain dari awal zikir sampai pulang kan ada aturan-aturan di dalamnya yang tidak dilaksanakan pasti akan mendapatkan sanksi. Pengalaman kamu yang selama ini sudah dilaksanakan oleh OSIS ini, ada tidak program yang tidak menggunakan sanksi yang bisa dijalankan baik oleh para siswa? Kalau tidak ada berarti memang tidak ada bukti bahwa siswa itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada sanksi. Ya ada Pak, kan dia misalnya tanpa ada sanksi kan tanpa ada sanksi kan kita merasa kita tuh wajib untuk menjalankannya sedikit kita bayar ongkos gitu. Kan kita sebagai OSIS gitu ya, sebagai OSIS kita OSIS itu kan lingkungan OSIS. Tapi Anda kan ada di luar gitu. Ini kan peraturan yang namanya berada di seluruh satuan siswa, bukan di dalam ruang OSIS. Kalau di dalam ruang OSIS ya masih kita tidak masalah, gitu kan, karena kewajiban OSIS itu sendiri. Tapi kalau menyangkut seluruh siswa, gitu kan, pastinya ada yang merasa keberatan, ada yang merasa penekanan, ada yang merasa keberatan, gitu kan, ada yang merasa pengaruh segala macam, seperti itu. Nah dari keluhan itu mungkin salah satunya ya efektif, berarti tidak efektif karena berjalan dengan baik waktu banyak keluhan. Iqbal, silakan mau menambahkan seperti apa? Menurut saya peraturan OSIS terhadap seluruh siswa itu semata-mata bukan untuk mengubah kita, karena peraturan itu dari didasari untuk sekolah juga. Apa yang program OSIS yang dibuat misalkan jangka panjang dibuat untuk orang supaya siswa-siswa menaati itu semata-mata juga untuk keperluan dunia sekolah. Jadi dari situ kalau misalkan ada yang merasa tertekan sama peraturan OSIS, tidak semua peraturan OSIS itu dilakukan sebagai peraturan jangka panjang dan dijadikan alasannya sanksi yang itu membuat seluruh siswa itu tertekan. Apa kegiatan OSIS yang tidak menggunakan sanksi? Jawabannya. Memang semuanya menggunakan sanksi, tapi sanksi itu semata-mata untuk bukan untuk tekanan bagi yang mau mengerjain atau bagi yang tidak mau mengerjain, itu pasti berbeda-beda karena setiap orang punya sisi beda, karena setiap orang ada yang merasa tertekan mikirin sanksinya yang utama dulu. Kenapa orang banyak yang maksud siswa banyak yang takut sama peraturan yang ada sanksi, karena belum aja mengerjain mereka sudah beranggapan sama sanksi yang diterima. Munculnya awal pertama kali sanksi itu apa sih? Apakah memang sudah pengalaman bahwa siswa itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada sanksi, ataukah hanya berjaga-jaga saja? Sanksi itu sebenarnya dari OSIS itu jaga-jaga kan, tapi karena Tapi Anda tidak percaya sama siswa kawan-kawan semua bahwa kawan-kawan tidak bisa taat kalau tidak ada sanksi? bukan karena tidak percaya, sanksi itu karena setiap manusia pasti ada yang melakukan kesalahan itu secara jelas atau secara sadar. Jadi untuk laki-laki untuk Apakah hanya karena salah satu semuanya kena? enggak, jadi kan sanksi itu juga bukan kita menargetkan semuanya itu salah. Pasti ada beberapa yang itu rasa apa mungkin Bagaimana kami? Ya, Aisyah. sebenarnya itu saya menjalankan sendiri itu tanpa sanksi itu sebenarnya bisa kita tuh bisa ingatnya karena misalnya dia kayak begini menjalankan program terus dia tanpa sanksi kita bisa melaksanakannya sesuai dengan pemimpin sendiri itu. Kalau misalnya pemimpin sendiri aja semaunya tanpa dia ini Mungkin saya pikir semaunya. bukan maksudnya gini loh, Ada. ya ada Apa ya? maksudnya Saya tidak apa. maksudnya gini loh, kebersihannya misalnya kebersihan itu kita bisa lihat begini, dia bilang jaga kebersihan saya begini aja nggak bisa menjaga apa kita harus kena di program sekdis itu kan harusnya kayak
gitu. Jadi siswa itu tidak menjalankan karena terpindah dari OSIS itu sendiri. Bagaimana ada yang menanggapi itu seperti itu? Bahwa OSIS itu banyak yang tidak menjalankan peraturan yang mereka buat sendiri. Misalkan kalau kebersihan ya mereka sendiri tidak bersih, kerapian mereka sendiri tidak rapi misalkan. Apakah seperti itu mereka inilah kata mereka kenapa mereka itu tidak sepenuhnya terhadap mengikuti karena terpindah dari OSIS itu sendiri. Ada yang menanggapi tidak? Ya silakan, Oman. Jadi kan Oman dari Sekti? Wawasan ya, paksaan. Jadi kan pada saat sekdi itu tidak mengerjakannya, pasti OSIS itu kan bekerja sama, minta bantuan. Pada saat OSIS tidak masuk, sekdinya pasti ada yang ganti, minta kerjasama, terutama ketua sekdi. Dia kan gitu, bisa bantuin sekdi wawasan kalau saya tidak masuk itu. Jadi kalau yang teknik itu pada saat teknik itu semuanya itu ngerjain, bukan tidak mengerjain. Jadi teknik itu intinya itu OSIS itu mengerjakan semua. Jadi Anda menyangka bahwa OSIS itu nggak mungkin tidak mengerjakan, pasti mengerjakan. OSIS itu ada yang pasti kan OSIS itu mengerjakan semua. Mengerjakan semua. Berarti Anda secara otomatis mengatakan Anda menyangka bahwa OSIS itu tidak pernah nggak mengerjakan setiap hari kegiatan. Begitu? Anda mengatakan semua OSIS itu kan melaksanakan kegiatannya, lalu contohkan semua kegiatannya. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa OSIS itu tidak pernah melanggar aturan yang mereka buat. Begitu. Jadi OSIS itu kan ada yang Kenapa ya silakan? Ya. Menurut saya sih karena OSIS-nya juga melanggar, terus siswanya juga ikut-ikutan Ya, karena cermin dari OSIS di sini. OSIS belajar dengan masalah itu. Apa yang mau sana ini? kan nggak semua apa sih manusia itu melakukan kesalahan kan sengaja jadi Pak, ada aja yang tidaknya atau ada kendala lain, misalkan karena pelatihan gitu ya, bajunya setiap hari Senin Selasa gitu pakai baju putih abu-abu kan gitu, terus kadang ada yang pakai hitam kadang-kadang gitu ya, masih kan itu sama aja masih melanggar kan, tapi kan ada misalkan ada kendala lain juga kan apa celananya kotor Nah, tapi kenapa kalau itu sudah tahu melanggar, kenapa tidak diminimalisir sebelumnya? Bagaimana supaya saya itu tidak dianggap melanggar atau bukan itu? Dan hasilnya ternyata banyak siswa yang mengikuti misalkan dengan pakaian hitam, tapi alasannya kotor misalkan. Itu bagaimana? kan kita nggak ngebebasin dia itu ada kan kita ada sanksi lagi gitu kalau dia udah nggak kan kita udah tegur dia satu kali dia masih kayak gitu lagi kita kan kasih dia sanksi Pak, kita kasih dia sanksi lagi supaya dia nggak bakal ngulangi kejadian yang kayak gitu lagi gitu kita nggak seenaknya Ya silakan. misalnya gini loh kan tadi dia katanya bilangnya kalau misalnya dia enggak mesti gini apa ya kita itu ngelihat itu terutama dari OSIS kan apa OSIS itu kan gambaran dari kita ya misalnya OSISnya itu rapi kita bisa ngikutin dia kalau OSISnya tidak rapi apa yang mau kita ikutin ke dia OSIS itu banyak loh maksudnya nilai ini saya kerapihan nilainya misalnya lagi nggak hadir atau apa yang OSIS ini kan bisa mengingatkan atau apa jadi tuh kalau di sini OSIS itu bekerja sama seharusnya OSISnya kompak gitu rapi-rapi semua nggak masuk satu kali ini bisa mengingatkan gitu jangan ya ini ditetapkan terakhir bila ya udah gitu aja bila nggak masuk ya dibiarin aja. Ada lagi selain seksi kerapihan yang Anda itu mencontohkan yang kurang baik? Kebersihan Seksi kebersihan silakan tanggapannya seperti apa? ini kan ada dari KB baru dari Aisyah tadi kan Aisyah bilang ya bahwa kebersihan kebersihan yang kurang mencontohkan Ya, kebersihan itu di minggu ini terutama saya di kebersihan itu ketiga yaitu Aldi, saya sama Helena. Nah pada anggota ketiga ini terutama saya
saya tapi yang lain tuh apa tuh namanya pada nggak ini pada nggak apa tuh namanya ya ini tuh nggak ada berbenah nggak ada kelompoknya ya benar dulu. Jadi aku yang nggak tahu apa-apa, jadi kan aku kaget dengan sama sudah bilang sedangkan aku baru masuk komunikasi, baru masuk nggak tahu apa-apa. Terus masalah intinya? Nah, iya, masalah intinya itu ini yang saya omongin tadi kan karena saya juga banyak orang yang nggak masuk masih ada anggotanya 2 orang. Gimana Mas? Ini kan ada suatu masalah. Salah satunya yang dimiliki oleh MPK ini adalah masalah kebersihan. Ya, apalagi untuk masalah safety bersih ini saya kasih bobot itu 3 orang, 3 anggota, yang lebih banyak dibandingin safety yang lain. Artinya kita tidak menyalahkan satu perorangan. Artinya di saat satu yang tidak masuk, satu lagi dia masuk, bahkan ketiga jadi masuk kan bisa di-cancel sama yang lain. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, benarkah ini bukti wajar dari OSIS bahwa tidak adanya kebersamaan di dalamnya atau kita sendiri? Silakan saya. Ada kok. Ya, gimana? Ya, ya kan kemarin kayak istri nggak masuk gitu ya. Kan ada Adi kan sering masuk juga maksudnya gitu. Mas, apakah menjalankan tugasnya? Menjalankan, dia sering pulang habis pulang sekolah dia bantu ngecek kolong meja, bilangin suruh bersihin kelas gitu kan sama aja dia juga bantuin apa anggota yang lain kan bukan cuma ngajarin yang 1 orang aja gitu kan otomatis kita juga ada kerjasama ya OSIS yang lain juga kalau Kalau ketiga tidak masuk, kemarin OSIS yang lain juga bantu bilangin buat jangan lupa tiket kelas gitu, jangan lupa tiket musola atau kantor kan enggak apa sih enggak sama maunya gitu enggak kita tuh enggak diem aja kan kita bantu bilangin juga sama yang lain gitu kita saling mengingatkan karena otomatis di dalam itu kita ada kerjasama yang bagus ya antara semua sektor gitu. Seperti itu katanya. Ayo. Jadi balik lagi tadi OSIS melanggar peraturan OSIS. Iya. Saya jangankan peraturan sekolah yang paling mendasar itu OSIS kan melanggar. Apa contohnya? Contohnya Mas. baju dimasukin buat perempuan. Kenapa saya bilang memasukkan baju mengeluarkan baju untuk perempuan itu sebagai peraturan sekolah karena ketika saya anak baru pertama kali saya sekolah masuk sini baju dimasukin terus katanya kata teman saya di sana di sini mah baju nggak boleh dimasukin peraturannya harus dikeluarin maka dari itu saya anggap mengeluarkan baju untuk perempuan itu termasuk peraturan sekolah sedangkan OSIS anggota humas kita termasuk anggota inti itu melanggar peraturan sekolah dan bagi saya yang namanya organisasi sekolah itu adalah dia bertanggung jawab atas sekolah kepada sekolah jadi andai kata OSIS tidak ada peraturan pun jika dia bertanggung jawab penuh untuk melakukan semua peraturan sekolah OSIS itu akan berjalan dengan baik dan itu apa ya bagaimana menjalankan peraturan OSIS yang dia buat sendiri sedangkan peraturan sekolah yang paling mendasar pun selalu dia langgar terutama dalam masalah pelatihan baju untuk anggota laki-laki yang sering melanggar peraturan. Jadi lagi-lagi menurut Anda sekali lagi maksud saya yang harus menjadi jaminan untuk siswa yang lain. Nah itu alasannya kenapa Anda misalkan merasa keberatan dengan adanya saksi karena awal masalah timbulnya dari OSIS itu sendiri. Bagaimana pendapat tadi ada sedikit dibahas tentang humas yang mana peraturan sekolah yang lalu diturunkan ke OSIS yang mana diterapkan ke siswa gitu ya. Misalkan contohnya tadi adalah penerapan baju dengan rapi, tapi contohnya humas itu sendiri mencontohkan yang tidak baik. Baju masukin gitu kan kerudung dikencang misalkan gitu. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah itu salah satu contoh yang baik atau sudah ada kerjasama di dalamnya? Ataukah Anda melepas dia? Ataukah Anda itu sudah menasehati tapi dia tidak melakukan? Bagaimana? Pertanyaannya apakah Anda diam? Apakah Anda menasehati atau bagaimana? Saya Silakan. itu kan saya itu Nasihati terus. ya itu harus dibuatin ya ini juga lainnya Apa alasan dia
tidak pada saat anda nasihati masukin terus dimulai lagi. Jadi dia itu di kebiasaan karena itu di PT itu dia bajunya dimasukin. Nah, berarti di sini ada ketidaksamaan dong, ada ketidakbersamaan di mana ketua Sepi, ketua OSIS kalah dengan humasnya, kalah dengan apa namanya diri pribadi si humas itu sendiri. Betul, berarti tidak ada persamaan di sini, tidak ada kesamaan, betul seperti itu. Bagaimana ada selalu Sepi kan di atas humas, bagaimana respon anda tentang hal itu? Masalah ini kalau dia dimasukin ya mereka di keluar bayar pak dimasukin dikeluarin dia sering ngeluarin dikeluarin tapi pas sudah saya kali dia masukin lagi Terus seperti apa respon anda? Atau anda memberikan suatu hukuman kepada orang-orang yang melanggar, orang siswa, tapi humas sendiri tidak ada memberikan sanksi seperti apa? Apakah tidak menjadi timpang sebelah nanti? Di saat satu sisi, misalkan Anda memberikan sanksi kepada siswa lain atau tidak mengerjakan, tapi di satu sisi, humas itu sendiri melanggar tanpa ada nasihat tanpa dihukum. kalau Ada yang mau menambahkan dari OSIS yang di sana? Ayo. Kan ini kita tadi lagi membahas peraturan OSIS. Iya. Peraturan OSIS itu kan selalu perhatikan baju. Betul. Ya. Tapi dilanggar oleh OSIS itu sendiri. Tadi kan mengatakan siswa tidak kebanyakan melanggar itu karena cerminan dari OSIS. Betul nggak? Nah, terus artinya contohnya ada satu OSIS atau anggota OSIS yang tidak mencontohkan dengan baik, jangan baju. Artinya dipertanyakan lagi sanksi. Apa? Kalau Anda saja tidak memberikan sanksi kepada anggota Anda, tapi memberikan kepada siswa lain sanksi seperti itu. Kita sambungkan jadi kita menyambung. Ada jawaban dari saya ya ini pak kalau misalkan itu sih kalau diberi hukuman kadang banyak mudah tapi kalau di data kerja nurut kadang pak dikeluarin lagi rasanya kalau disuruh dia dikeluarin tiba-tiba ngomong gitu jadi ngumpulnya bingung kan. Kalau untuk mahasiswa yang lain sendiri, bagaimana datanya? Kalau misalkan ada yang melanggar, harus tetap menjalankan sanksi tidak? Kalau ada siswa yang lain masukin bajunya, bagaimana? Apa ada sanksinya? Ada sanksi tidak? Sanksi di sana atau tulisan yang pernah diucapkan dari salah satu segi tentang rapihan tidak? Jadi ada peraturannya itu kita itu harus meminta maaf kepada seluruh siswa pada saat itu pagi. Nah itu jadi kita itu bukan humas doang, tetapi kelas 3 itu juga lantarannya dipakai terus kedalaman jadi kedalaman perlu itu aja nggak dipakai. Anda mau ngapain? Anda itu. Sedangkan dia itu udah pernah di OSIS 2 kali. Ya pasti dia itu tahu. Nah, untuk Anda gini, kalau OSIS itu menjadi cerminan Anda, ternyata OSIS itu memang ada kesalahan, apakah tidak ada kesadaran dalam diri Anda untuk merubah itu sendiri? Atau Anda akan tetap mengikuti jalan mereka yang salah? Atau tidak ada kebaikan untuk diri sendiri? Sehingga yang lain dicontohkan. Atau Anda tetap berpaling pada OSIS? Kalau OSIS itu Anda nyebut berarti. Bukannya menarik mereka, tapi Anda ikut nyebut bareng-bareng. Atau seperti apa? Bukankah Anda selaku alumni juga harusnya bisa sudah tahu pengalaman seperti apa dan bisa dicontohkan jika ada OSIS yang melanggar ataupun di luar dari ketentuan peraturan sendiri? Silakan. Ya, ini Pak. Ya kan kita pernah BAC juga. Kita juga pernah sama punya peraturan kayak gitu juga.
Nah, dari sini kita jika melanggar peraturan mereka, dan tadi kata Bapak, jika kita melihat cerminan dari mereka, berarti kenapa kita punya ini? Iya. Tidak Perbaiki. ya, kita udah sebenarnya kita bukannya tidak mau apa namanya mencoba merubah diri ya, tapi kita juga sering menasihati OSIS, coba buat menaati peraturan sendiri gitu, coba buat kita juga sedikit-sedikit juga ikut di menaati peraturan yang mereka buat gitu. Mereka juga sering kita ingatkan kayak contohnya nih anak kaki banyak kan yang sering nggak pakai seragam juga gitu, kita sering menegur gitu, tapi besoknya diulang lagi gitu. Jadi kita kan juga kayak ada rasa gimana gitu ya. Bebas dari seragam kayak misalnya bilang ada kendala misalnya hari ini sekolah pakai baju pramuka, besok pakai baju pramuka lagi kan nggak tahu kan sore hujan basah misalnya, besok nggak bisa pakai baju pramuka. Itu kan satu kendala kan ya Pak. Tapi kalau misalnya salah satu kalau misalnya yang seragamnya ada tapi dia pakai baju seragam Pak, coklat tapi tidak mengikuti peraturan yang misalnya PAI baju dimasukin. Di saat Anda tadi katakan menasihati, di saat Anda pernah menasihati kawan kalian, mereka itu tidak. Nasihat kalian. Jangan dalam baju, masukin mereka kadang-kadang mengikuti atau tidak. Ini juga kita itu sebenarnya waktu kita jadi OSIS itu kita tuh pernah ngomong ke setiap teknik begini. Jadi coba setiap teknik yang buat program itu harus punya solusinya masing-masing. Misalnya dia punya program tentang kerapian, dia nggak pakai baju pramuka, dia pakai baju biasa. Ketika dia nggak pakai baju pramuka itu, dia pakai baju biasa, apa solusinya biar nggak terulang lagi? Jadi setiap OSIS itu harus punya solusi masing-masing. Oke, kita mulai lagi. Ya, itu tadi mengatakan kita mulai pertanyaan lagi ya. Walaupun bukan OSIS juga, tapi tetap menasihati, yang menegur salah satu siswa yang dia katakan tidak melanggar aturan. Pada saat ditegur, respon mereka seperti Ya, mereka beda-beda. Ya, ada yang iya ada. artinya ada yang tidak melaksanakan juga. Ya. Terus bagaimana perasaan Anda pada saat tadi? Nah seperti itu OSIS pada saat peraturan Anda langgar, mereka itu sama sakit seperti itu. Ya, jadi padahal intinya pada saat kamu sudah bertanya, kamu sudah merasa ternyata itu guru di akhir itu tidak enak. Ya seperti itu mungkin OSIS yang dirasakan OSIS seperti itu mungkin. Ini Kak, misalkan dia seragam ya, dia seragam kita pernah lagi itu ngomongin dia pakai seragam, jangan pakai kayak gini lagi. Sekarang yang kita lihat di OSIS sekarang itu gini loh, cewek apa ya, OSIS itu nunggu cewek pakai dalam dulu. Kita lihat dari OSISnya dulu, OSISnya pakai dalam dulu atau enggak? Kalau kita kan pakai seragam semua nih, yang OSIS itu waktu kita itu pakai seragam semua. Yang bukan maksudnya kayak seragam, ini pakai dalam semua kan ya. Makanya kita pernah dari solusi bapak gimana setiap cewek itu pakai solusi pakai dalaman ini kan. Itu tadi videonya anak-anak, semoga sampean paham ya, karena nanti tugasnya akan saya bagi. Oke anak-anak, satu pesan dari Pak Teguh, sebuah pendapat yang baik itu seperti pensil yang hendaknya memiliki poin ya. Jadi kalau kamu mempunyai pendapat, sampaikan, utarakan, jangan berlibet, langsung kepada pokok poinnya, dan sampean harus bisa mempertanggungjawabkan sebuah pendapat itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.